Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa orang subscriber ya. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana pemipaan beserta pompa ya untuk menghisap air dari dua sumber yang berbeda. Nah, dalam hal ini sumber pertama berupa sumur ya, sumber kedua berupa PDAM yang udah ditampung di tandon ya, kawan-kawan. Nah, tentu saja sumur itu biasanya lokasinya pasti lebih rendah ya dibandingkan dengan tandon yang sumbernya tadi dari pump ya. Nah, karena perbedaan ketinggian ini, maka kalau kita sampai salah dalam pemipaan itu bisa berpotensi bermasalah gitu ya. Apa masalahnya? Kalian perhatikan ya, kawan-kawan. Di sini perpipaan ini semuanya terhubung ya. Perhatikan, ini ke sana itu terhubung. Kemudian keduanya masuk ke dalam pompa seperti ini. Lalu dari pompa terus dipompakan ke tujuan ya. Nah, di sini karena dia posisinya ada pipa yang terhubung antara sumber air satu dengan satunya, maka ada potensi terjadi efek bejana berhubungan ya. Kalian perhatikan ya, saya akan mencoba membuka kedua kran ini bersamaan. Yang sini udah terbuka, sini akan saya buka. Nanti perhatikan apa yang terjadi. Ini air sengaja saya beri warna agar kalian bisa mengamati dengan mudah apa yang terjadi ya. Perhatikan ya, permukaan air di sini dengan sendirinya dia akan naik. Sedangkan sebelah sana turun, ya kan? Perhatikan aja ya, sampai garis ini kita akan hentikan nanti. Nah, seperti itu tadi ya, kawan-kawan. Apa yang saya katakan dengan risiko. Jadi, apabila pemipaan kita ada yang kurang, maka itu tadi yang terjadi ya, kerugian. Kenapa? Karena ini kan tadi air pump yang kita tampung ya. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini tadi, air pump itu dengan sendirinya lari ke sumur. Bayangkan kalau sumur ini kedalamannya misalkan 4 meter, maka ini bisa terhisap habis masuk ke dalam sumur gitu ya. Nah, bagaimana untuk mencegah hal tersebut terjadi? Maka di ujung pipa sana itu mesti kita letakkan foot clamp ya. Nah, foot clamp ini saya bawa contohnya aja deh. Nah, ini sudah pernah saya bicarakan sebelumnya ya, kawan-kawan. Foot clamp ini bisa bermacam-macam ya. Yang ini memang dirancang untuk foot clamp untuk dipasang di ujung pipa ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan hanya ini yang bisa dipakai. Tapi kalian juga bisa memakai jenis tushen clamp seperti ini atau model clamp tabok seperti ini ya. Namun untuk clamp tabok kalian perlu hati-hati karena apa? Kalau punya kalian itu mereknya kurang bagus, biasanya pintunya nggak lancar sehingga justru macet kemudian jadi tidak berguna gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan pakai foot clamp aja ya agar instalasi ini sudah terlihat benar gitu ya. Baiklah, sekarang kedua sumber air kita sudah pasangkan foot clamp atau check valve ya. Nah, sekarang apa yang menjadi resiko ketika tadi saya bicarakan, sekarang sudah tidak akan terjadi lagi ya. Jadi di sini boleh saya buka seperti ini, tidak masalah gitu ya. Nah, kenapa air tidak bisa mengalir dari sana ke sini seperti tadi? Karena di sini ya, foot clamp itu fungsinya adalah untuk membiarkan air itu bisa mengalir ke arah sana, tapi dia tidak akan bisa mengalir ke arah bawah gitu ya. Sehingga sekarang kedua sumber air ini saling menjaga levelnya masing-masing gitu ya. Baik, mungkin kalian ada yang berpendapat, loh Pak, kan yang penting ini ditutup gitu ya, atau di sana ditutup kalau lagi nggak dipakai sehingga nggak terjadi aliran seperti ini. Ya benar, tapi
ini kan kita harus jaga-jaga ya. Banyak sekali kemungkinan, namanya kita lagi di rumah ya, itu nggak semua anggota keluarga kita itu tahu mana yang harus dibuka, mana yang harus ditutup, sehingga resiko tersebut tetap akan terjadi. Baik, sekarang kita akan pompakan air ke sana ya kawan-kawan. Nah, tentu saja di sini pemilihan sumber air itu tidak akan terjadi secara otomatis ya. Pompa kalau dihubungkan ke kedua sumber air ini, dia akan memilih mana yang paling ringan untuk dihisap ya. Nah, kriteria ringan ini bisa bermacam-macam ya. Bisa mana yang levelnya paling tinggi ya. Jadi dalam hal ini karena ini levelnya lebih tinggi, maka ada kemungkinan pompa akan menghisap dari sini. Tapi nggak hanya itu ya, dia juga dipengaruhi oleh foot clamp tadi. Foot clamp ini kalau dia memiliki ketahanan atau keketatan klep yang berbeda, misalkan kalau ini dia lebih ketat gitu ya, maka pompa akan cenderung menghisap dari sini. Nah, kemudian satu lagi ya, misalkan ya, karena ini sumur ya, tentunya biasanya pipanya akan lebih panjang ya. Kemudian dia mungkin berbelok-belok, ada elbow di sini, ada elbow di sana. Pada akhirnya itu juga menjadi komponen yang memberatkan hisapan dari pompa. Maka pompa akan cenderung memilih mana yang lebih ringan gitu ya. Tentu saja seharusnya kita itu memilihnya secara manual. Contohnya ya, kita ingin menghisap dari tandon sana, maka sini akan kita tutup dulu. Tapi kita akan bikin percobaan ya, seandainya nggak saya tutup, dua-duanya saya buka, mana yang akan dihisap duluan ya. Sekarang kita akan nyalakan pompa. Bismillah. Ini masih proses mancing ya kawan-kawan. Tunggu sebentar, nanti air akan mulai dipompakan ke sana. Perhatikan mana yang dihisap duluan. Bisa kita perhatikan ya, yang sana itu dia lebih kencang habisnya ya, karena penurunan level airnya lebih kencang. Meskipun di sini juga terhisap sebagian. Oke, kita tutup dulu. Oke, ini dalam percobaan tadi saya cukup impress juga ya. Pompa ini ternyata nggak terlalu bising ya, karena suaranya cukup halus. Oh ya, nanti kita akan bahas ya pompa apa yang saya pakai di sini. Oke, kawan-kawan, tadi terlihat ya bahwa ternyata seperti dugaan saya tadi, yang level airnya lebih tinggi akan dihisap duluan gitu ya. Meskipun di sini juga terhisap sedikit-sedikit, tapi di sana hisapannya lebih kencang gitu ya. Nah, setelah nanti levelnya sama ya, kalau ini kita biarkan nanti levelnya akan sama kan. Habis itu pengaruhnya adalah di klep tadi, gitu aja ya kawan-kawan. Tapi tentu saja ini tadi hanya percobaan ya, untuk menggambarkan mana yang dipilih pompa untuk dihisap duluan ya. Tentu saja pada prakteknya kalian harus memilih. Kalau kalian pengen menghisap dari sumur ya, yang dari tandon ditutup seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Maka dia akan menghisap dari sumur. Oke. Oke, sekarang ngomong-ngomong, ini pompa lumayan halus nih suaranya. Ayo kita bahas dulu ya, pompa apa ini. Oh ya, sebelum saya membahas tentang pompa ya, kawan-kawan, di sini saya akan bahas dulu. Di sini nih saya punya stop kran ya. Ini sebetulnya wajib ya untuk kalian pasang, terutama pada pompa jenis otomatis seperti ini ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah misalkan kalian mau servis pompa ya, maka kalian bisa tutup keran di sini sehingga air yang berada di dalam rumah tidak akan tumpah terus-menerus ke sana. Kemudian kegunaan berikutnya adalah apabila kalian mengalami masalah ya. Jadi ini sering kali ditanyakan sama subscriber ya, Pak, pompa saya kenapa nggak mau mati, atau kadang kenapa dia nyala-nyala sendiri setiap 2 menit atau apa gitu ya. Nah, perintah saya yang pertama selalu tutup dulu stop kran, lalu perhatikan apakah pompa masih nyala-nyala sendiri, masih hidup-hidup sendiri ya. Kalau ternyata nggak hidup lagi, dia udah mati total, maka itu artinya masalah adalah kebocoran
di pipa setelah stop kran ini gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kalian nggak punya stop kran, ya kalian nggak bisa membuat analisa seperti tadi ya. Jadi ini sangat penting ya kawan-kawan. Setelah pompa, pasangkan stop kran ya. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang pompa ini ya kawan-kawan. Kalian tadi lihat sendiri ya, pompa ini adalah jenis otomatis ya. Yang mana ketika tadi stop krannya saya tutup, maka pompa akan mati dengan sendirinya. Nah, kalian juga bisa lihat bahwa di sini ada otomatis berupa pressure switch. Ini artinya dia pompa otomatis ya. Nah, ini adalah pompa Shimizu model PS130 bit ya. Nah, pompa ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, seperti halnya semua pompa produksi dari Shimizu ya, gulungannya di dalam motor ini adalah terbuat 100% dari kawat tembaga ya kawan-kawan. Terus garansinya 3 tahun. Kemudian dia di dalamnya itu dilengkapi dengan thermal protector ya. Artinya kalau pompa ini kelebihan beban, maka dia akan dimatikan secara otomatis untuk menyelamatkan motor agar tidak sampai terbakar itu ya. Kemudian di sini dia dilengkapi dengan small tank yang memiliki membran di dalamnya. Jadi ini nggak kosong ya kawan-kawan. Di sini itu ada karetnya. Nah, apa sih fungsi karet ini? Agar dia tidak terlalu cepat cetak-cetek ya. Small tank ini dia tuh tidak hanya dilapisi cat di bagian luarnya ya kawan-kawan. Di bagian dalamnya dia itu juga di coating atau dilapisi dengan zat anti karat ya. Sehingga dia tidak mudah berkarat di dalamnya. Nah, selanjutnya pompa ini keunggulannya adalah dia instalasinya flank to flank ya kawan-kawan. Perhatikan bahwa di sini ada satu flank, kemudian di sini satu flank. Nah, apa sih fungsinya? Flank ini ya sangat membantu kita ketika kita mau servis pompa ya kawan-kawan. Misalkan kalian mau ngelepas pompa ini, kalian nggak perlu motong pipa atau memasang union di sini. Kalian cukup membuka baut yang ada di sini ya. Begitu juga yang di sebelah sini. Sehingga sangat memudahkan untuk pemeliharaan pompa ya. Kemudian nah, di sini tutup impellernya ya, kawan-kawan. Kalian bisa perhatikan, tutup impeller ini terbuat dari kuningan. Nah, kemudian yang terakhir, dia dilengkapi dengan base plate seperti ini ya, terbuat dari plastik sehingga tidak akan berkarat ya, kawan-kawan. Baiklah, sekian dulu dari saya. Saya juga mau berterima kasih pada Shimizu ya, karena senantiasa mengirimkan berbagai jenis pompa sehingga kita bisa mempelajari bersama di channel ini ya, berbagai macam jenis pompa beserta fungsinya masing-masing. Baik, sekian dulu kawan-kawan ya. Mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.